Halo, selamat siang saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Seniman Gula, mahasiswi semester 8. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Dan hari ini kita akan belajar khusus tentang homili menurut James Kenneth Hemrick dalam bukunya Orthodox Preaching as the Oral Icon of Christ. James adalah seorang imam di Keuskupan Agung Kristen Ortodoks Antioquia di Amerika Utara. Dia juga adalah pendeta pendiri misi Yohanes Pembaptis di Lewiston, Maryland, dan dia juga seorang kesatria Ordo Saint Ignatius dari Antioquia. Apa pentingnya pembahasan ini, saudara-saudara? Topik ini akan fokus pada homili menurut ajaran Bapak-Bapak Gereja. Seperti kita ketahui, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat atau terus berputar, sehingga ajaran patristik atau ajaran Bapak-Bapak Gereja makin lama makin pudar, bahkan dilupakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan untuk kita semua, semoga topik ini bisa memberkati. Apa itu homili? Bagi James, homili adalah memberitakan Injil Kristus kepada jemaat dan bertujuan supaya hidup dapat diubah. Homili dalam pengajaran Bapak-Bapak Gereja bukan hanya menyampaikan kata-kata untuk menghibur serta memotivasi, tetapi homili dalam pengajaran Bapak-Bapak Gereja adalah membawa manusia untuk bersekutu dengan Allah. Mungkin kita bertanya, siapa itu Bapak-Bapak Gereja? Bapak-Bapak Gereja adalah murid-murid rohani para rasul yang menjaga serta memelihara ajaran para rasul. Ajaran para rasul adalah ajaran yang berasal dari Kristus yang diwariskan kepada murid-muridnya dan dilanjutkan oleh Bapak-Bapak Gereja. Homili dalam pengajaran Bapak-Bapak Gereja memiliki proses yang tidak hanya membaca Alkitab kemudian menyampaikan kebenaran firman kepada jemaat, tetapi dalam mempersiapkan sebuah homili harus melakukan langkah-langkah atau tahap demi tahap sehingga sebuah homili yang disiapkan tidak kehilangan makna yang seutuhnya. Homili adalah suatu bentuk komunikasi antara Allah dan manusia, sebab dalam homili yang disampaikan ialah firman Allah sendiri. Dengan demikian, tidaklah semua orang memiliki skill untuk berkhotbah, namun hanya mereka yang dipanggil dan dipercayakan dalam berkhotbah. Seperti di dalam Alkitab, pada Perjanjian Lama disebut sebagai nabi dan Perjanjian Baru disebut sebagai rasul atau para rasul. Allah sendiri yang memilih nabi dan para rasul untuk menjadi penyambung lidah Allah di tengah-tengah manusia. Menyampaikan homili ialah menyampaikan Kristus yang hidup kepada jemaat sehingga mereka dapat mengenal Kristus yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas 4 poin terpenting dalam menyampaikan homili. Yang pertama, menyiapkan khotbah. Yang kedua, penempatan khotbah dalam ibadah liturgi. Yang ketiga, menyajikan khotbah. Keempat, keterlibatan khotbah dalam spiritualitas kerohanian yang didukung oleh James Kenneth Hemrick dalam bukunya Orthodox Preaching as the Oral Icon of Christ, dan juga buku-buku Bapak-Bapak Gereja serta buku lainnya. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu menyiapkan khotbah. Dalam mempersiapkan khotbah atau homili menurut Bapak-Bapak Gereja memerlukan beberapa cara untuk melihat firman Allah sebagai gambar Kristus yang hidup. James menyatakan, pertama, harus melihat Yesus sebagai pemenuhan dalam berkhotbah dan mengajar. Mempersiapkan homili memerlukan pendekatan terhadap Alkitab, yaitu dengan doa yang bersifat membangkitkan rasa spiritual, di mana Alkitab ialah gambar Kristus yang bisa dilihat dan merupakan sumber utama dalam mempersiapkan homili. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injil dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bapak Gereja Agustinus mengomentari 1 Yohanes 1 ayat 1, dia berkata, apakah suratnya tidak menjadi saksi Injilnya? Di sini saya melihat bahwa surat yang dimaksudkan ialah Alkitab yang menjadi saksi Kristus, sehingga setiap orang yang rindu untuk melihat Kristus maka dapat melihat melalui gambar Kristus yang hidup. Jadi gambar Kristus yang hidup ialah Alkitab itu sendiri, sebab
Segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab adalah berisi tentang Kristus itu sendiri. Nah, untuk melihat lebih dalam makna dari Alkitab, maka harus ditafsirkan secara gereja. Immanuel berpendapat interpretasi tidak diserahkan kepada masing-masing orang, tetapi penafsiran ialah harus dari gereja yang ingin membimbing anak-anaknya selalu kepada kebenaran. Sebab wahyu Allah disimpan dan dipelihara di dalam gereja, atau Kristus tinggal di dalam gereja. Warren juga berpendapat bahwa penafsiran Alkitab harus sesuai dengan pikiran gereja, sebab Alkitab bukan hanya sebatas buku atau dokumen yang disimpan di dalam gereja, namun berisi firman Allah yang mampu menerangi dan dapat memberi kepuasan kepada setiap manusia. Craig Satterlee menyatakan, penafsiran yang terpisah dari bapak-bapak gereja akan menimbulkan masalah, sebab penafsiran yang tidak berdasarkan penafsiran bapak-bapak gereja sama halnya terpisah dari penafsiran pikiran gereja. Di sini saya melihat bahwa dalam mempersiapkan sebuah homili harus berinteraksi dengan gereja dan bapak-bapak gereja, sebab Allah atau wahyu Allah disimpan di dalam gereja dan dipelihara oleh bapak gereja. Dalam mempersiapkan homili harus melihat Yesus sebagai gambar atau pola utama, dan yang terutama sebagaimana pola itulah yang akan diterapkan untuk dilakukan dalam berkhotbah, sebab Yesus Kristus ialah gambar yang menyatakan rupa Allah kepada manusia. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, menggunakan Yesus sebagai pola dalam mempersiapkan homili, maka telah melakukan penafsiran Alkitab yang benar, dan inilah yang dikatakan penafsiran kristologis, yaitu kepada Kristus itu sendiri. Henry juga menyatakan, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bertentangan, sebab apa yang ditulis di dalam Alkitab ialah semuanya berpusat kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kevin menyatakan penafsiran Alkitab yang tidak berpusat kepada Kristus dianggap sebagai milik sendiri, dan penafsiran ini adalah penafsiran yang salah. Rasul Petrus juga menuliskan dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri. George Leo Haydock dan Richard Kaloner juga mengomentari 2 Petrus 1 ayat 20, menafsirkan Alkitab bukanlah suatu pekerjaan perorangan, namun oleh Roh Kudus yang tinggal dalam gerejanya. James menyatakan menafsirkan Alkitab adalah merupakan pekerjaan manusia dan pekerjaan ilahi, sehingga menafsirkan Alkitab harus melihat historia dan teoria. Dengan melihat historia, akan melihat tipologi yang benar terjadi dalam Alkitab itu sendiri, dan oleh tipologi inilah masa lalu dan masa sekarang saling terhubung dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ini menyatakan menafsir Alkitab ialah dengan melihat gramatikal historical, yaitu secara eklesial atau interaksi dengan teks-teks lain dan patristik. Di sini saya menyimpulkan mempersiapkan sebuah homili ialah menafsirkan Alkitab dengan benar dan bersinergi dengan Allah. Dengan demikian, pengkhotbah dan jemaat akan melihat Yesus yang hidup, yang menjadi pengantara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu penempatan khotbah dalam ibadah liturgi. Agama Protestan mengajarkan tentang tempat utama firman Allah dalam kehidupan dan misi Kristen. James menyatakan, gereja yang mewarisi tradisi para rasul menekankan bahwa tempat yang tepat bagi firman Allah ialah berada dalam komunitas liturgi sakramental. Thomas menyatakan melalui liturgi rahmat Allah akan disampaikan kepada manusia, dan melalui sakramen setiap kehidupan manusia akan dikuduskan, serta jiwa manusia mendapat penyembuhan serta keutuhan spiritual. Dengan demikian, manusia yang datang dan beribadah kepada Allah ialah ditarik kembali untuk mendapatkan kasih Allah dalam persekutuan ilahi dengan Yesus Kristus. Warren juga menyatakan
Melalui sakramen, manusia akan mencapai Allah dan Allah akan menyatu dengan manusia dengan cara yang sempurna. Fabian dalam artikelnya menyatakan liturgi adalah suatu hal yang indah dan menarik sehingga perasaan manusia menjadi senang, di mana di dalamnya melakukan sebuah upacara yang kudus atau sakral, ialah membawa persembahan pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Seperti yang ditulis oleh Matius dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jelas bahwa orang yang mau datang dan bersekutu dengan Kristus, maka Yesus sendiri akan hadir serta tinggal bersama orang yang mau bersekutu dengannya. Sebagaimana dalam poin sebelumnya, penafsiran Alkitab ialah melalui hermeneutik kristologis, artinya homili yang disampaikan oleh pengkhotbah bukan hanya sebatas menyampaikan apa yang ditulis oleh Alkitab itu sendiri, namun menguraikan makna rohani atau memberitahu sesuatu yang tersembunyi daripada Alkitab itu sendiri. James menyatakan, menyajikan khotbah atau gambar Kristus kepada jemaat sama artinya jemaat diberi makan oleh Kristus dengan hal menyalakan setiap hati untuk terus berdoa serta terus membimbing setiap pribadi untuk mencapai kedewasaan rohani di dalam Kristus. Homili menurut pengajaran Bapak-Bapak Gereja dalam arti sepenuhnya adalah inisiatif ilahi Allah yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang diberitakan oleh para pengkhotbah. Charles Miller menyatakan dalam berkhotbah harus melihat kodrat Yesus, yaitu ilahi dan manusia. Artinya, dalam berkhotbah, pengkhotbah harus melihat bahwa Yesus ialah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dengan dia menjadi manusia, dia membawa manusia kepada Allah sehingga manusia kembali bersekutu dengan Allah. Yohanes menyatakan, Yesus datang ke dunia ialah untuk menjadi terang, yaitu menerangi dunia dari kegelapan, sehingga manusia tidak lagi berada dan tinggal dalam kegelapan. Jadi saya menyimpulkan, menyampaikan firman Allah sama artinya memberikan makanan rohani kepada setiap jemaat untuk terus bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus, sehingga jemaat mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya akan Kristus. Dengan demikian, jemaat menjadi Kristus-Kristus kecil dalam kehidupan sekitarnya. Keberadaan firman dalam liturgi ialah berfungsi untuk menyampaikan dan memperkuat koherensi dan simbiosis esensial yang ada antara firman dan sakramen, sehingga jemaat membuka mata hati mereka dan mengakui Allah yang bangkit melalui pemecahan roti. Dengan demikian, orang-orang yang mau mendengar serta mengakui bahwa Yesus ialah Allah sendiri, maka di saat yang sama mereka mengakui keilahian Yesus itu sendiri. James menyatakan, melalui homili, Yesus sendiri akan berbicara kepada pribadi-pribadi setiap manusia yang mau mendengarkannya dan yang mau membuka pintu hatinya untuk dia masuk. Artinya, pola liturgi Kristen yang benar ialah berkomunikasi dengan Kristus sebagai firman Allah yang memimpin jemaat dalam Ekaristi. Homili berfungsi mempersatukan firman dan sakramen, dan melalui hal inilah kepenuhan ibadat Kristen dipertahankan. Integritas firman dan sakramen ialah memiliki hubungan yang saling bergantung. Menurut Bapak-Bapak Gereja, hal ini dapat dilihat melalui kitab suci dan kehidupan Kristen, yaitu dengan kehadiran Kristus dalam baptisan dan Ekaristi. Tetapi homili yang terlepas dari liturgi akan menghasilkan berkurangnya homili yang ikonik, sehingga tidak membuat Allah hadir dan jemaat juga tidak menemukan kasih karunia penyelamatan Allah. Ketika wahyu Allah yang tinggal dalam firman dan sakramen berkurang, maka homili telah kehilangan kekuatannya. Koniaris menyatakan dalam homili Tuhan secara harafiah mengkomunikasikan firman-Nya melalui pengkhotbah. Sebab tanpa homili, sakramen-sakramen tidak ada. Tidak ada sakramen tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa firman Allah. Di sini saya melihat homili yang tidak melibatkan Kristus untuk hadir, maka jemaat tidak menemukan keselamatan yang dari Allah. Tetapi homili yang berpusat kepada Kristus akan membawa jemaat untuk bersekutu dengan Allah
dan mengalami kasih Allah serta menemukan keselamatan yang dari Allah itu sendiri. Di sini saya menyimpulkan, di dalam sebuah homili yang disampaikan oleh pengkhotbah harus berisi tentang Kristus dan tujuannya ialah membawa manusia atau jemaat untuk dapat mengalami atau bersekutu dengan Kristus itu sendiri. Sehingga lewat homili yang disampaikan oleh para pengkhotbah, jemaat dapat melihat Kristus dengan mata batin sendiri. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu menyajikan khotbah. Manusia tidak bertobat dengan memiliki serta mengetahui kebenaran tentang Yesus yang disampaikan kepada mereka, tetapi dengan memiliki Yesus sendiri yang disampaikan kepada mereka. Memiliki Yesus ialah meresponi panggilan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa manusia, serta mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Daniel Biantoro menyatakan, percaya Yesus ialah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Manusia yang percaya akan karya dan penyelamatan Kristus di atas kayu salib ialah mereka akan memiliki kehidupan yang kekal, di mana mereka akan disebut anak-anak Allah. Manusia yang disebut anak-anak Allah ialah manusia yang telah ikut menderita bersama Kristus dan terus mengerjakan keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus, ialah dengan meneladani kehidupan Yesus itu sendiri. Banyak orang pada zaman sekarang ingin melihat Yesus, menyentuh Yesus, meraba Yesus yang telah bangkit dari kematian. Melalui gambar Kristus yang disiapkan dan yang ditempatkan dalam liturgi ialah menjadi sarana bagi jemaat sehingga mereka dapat melihat Kristus yang telah bangkit dari kematian. Homili dalam pengajaran Bapak-Bapak Gereja bukan hanya menyampaikan tempat Injil yang sebenarnya, tapi seorang pengkhotbah harus menciptakan gambar kata yang dibutuhkan oleh jemaat. Dalam hal ini, homili manusia tidak ditelan oleh yang ilahi. Intinya adalah lidah manusia tidak kehilangan fitur alami. Apa yang disampaikan oleh manusia diubah oleh rupa kuasa ilahi. Jadi, homili yang ikonik tidak ditentukan oleh retorika, namun kemampuan pengkhotbah dengan bantuan ilahi dalam menggunakan bahasa sehari-hari sehingga jemaat mudah memahami dan menerima apa yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah. Menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan firman ialah membangun komunikasi dalam berbagai sosial sehingga dengan hal ini mempermudah jemaat untuk mengerti dan memahami apa yang hendak pengkhotbah sampaikan. Tentunya dalam sebuah homili, pengkhotbah menyampaikan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang pengkhotbah yang menyampaikan firman kepada jemaat harus mengerti bahwa menyampaikan firman bukan mempromosikan dirinya kepada jemaat, melainkan memperkenalkan Kristus kepada jemaat itu sendiri. Dalam menyampaikan homili bukan hanya sebatas deduktif, namun jauh lebih daripada itu, ialah secara induktif. Deduktif ialah kebenaran umum dan keaplikasi umum, sedangkan induktif ialah inkarnasi. Dan inilah cara yang paling efektif untuk menjangkau jemaat di mana hati akan tersentuh dan mengundang jemaat untuk hidup dalam kebenaran Injil. Dengan metode induktif, inilah homili yang disampaikan akan terlihat sebagai gambar lisan Kristus. Seorang bapak gereja yang bernama Chrysostom berhasil menciptakan dan menyajikan kepada jemaat tentang Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Dengan demikian, homili akan menjadi sarana untuk pertemuan suci pribadi yang intim dengan Tuhan yang bangkit, sehingga jemaat memusatkan pikiran kepada tiang salib Kristus, melakukan kebajikan seperti yang Yesus lakukan, dan melihat kehidupan mereka lewat terang Injil. Homili dalam pengajaran Bapak-Bapak Gereja yang tidak berubah sanggup membobol atau menerobos kehidupan orang-orang dengan memakai cara yang induktif. Dengan kata-kata pengkhotbah membantu jemaat berhubungan dengan realita Injil. Hal yang sangat penting dalam menyajikan gambar Kristus. Grado menyatakan kemampuan pengkhotbah untuk membuat gambar kata yang efektif sehingga jemaat ditembus dan diubah oleh kebenaran Injil. Hadon menyatakan seorang pengkhotbah yang menyampaikan firman Allah
kepada jemaat harus memiliki persiapan yang matang, dan homili yang disampaikan ialah tidak terlepas dari kehidupan yang dialami oleh jemaat. Homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja ialah resep yang tepat untuk mengganti gambar dan ikon duniawi di dalam jiwa. Pengkhotbah berfungsi mengubah telinga menjadi mata sehingga apa yang didengar juga dapat dilihat. Homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja ialah membawa jemaat untuk dapat melihat Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi manusia. Dan inilah homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja, bukan tentang menghibur, menyenangkan, namun membawa umat beriman ke dalam perjumpaan dengan Kristus. Piper juga menyatakan homili yang tidak memiliki aroma kebesaran Allah akan menghibur namun tidak menyentuh seruan jiwa yang tersembunyi. Homili yang disajikan dengan unggul dan indah menyentuh kebutuhan jiwa dan bukan kebutuhan tubuh. Homili ialah seperti kendaraan untuk membawa umat ke tempat pertobatan dan bersekutu dengan Allah. Homili yang benar efektif ialah bukan pada tingkat pendengarnya, digerakkan secara emosional atau dirangsang secara intelektual, melainkan pada seberapa efektif homili itu dalam membawa jemaat berhadapan muka dengan Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Di sini saya melihat bahwa homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja ialah berisi tentang bagaimana seseorang bisa melihat dan berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Jadi di sini saya menyimpulkan homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja ialah sarana atau jembatan bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi dan bertatap muka dengan pribadi Yesus itu sendiri. Sekarang kita akan masuk pada poin yang keempat, yaitu keterlibatan khotbah dalam spiritualitas kerohanian. Nicholas Ozolin menyatakan, manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu untuk hidup bersekutu dengan Allah. Pada poin sebelumnya menyatakan bahwa gambar lisan Kristus harus disampaikan, namun dengan menyampaikan gambar lisan Kristus tidaklah cukup bagi jemaat. Jemaat yang bertobat ialah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang dimediasi oleh sakramental dalam liturgi, sehingga homili yang mistik bukan hanya simbol dari firman atau Allah yang transenden, namun membawa kepada pertobatan sejati dan penyembuhan jiwa yang retak dapat terjadi. Dalam sebuah homili yang disampaikan oleh pengkhotbah ialah membuat sadar jemaat dan jemaat mau bertobat sehingga tidak kembali lagi pada kehidupan lamanya. Homili ialah berasal dari Allah sendiri dan kembali kepada Allah, artinya membawa manusia untuk bertemu Allah. Fes Conjar menyatakan proses yang bergerak dari luar ke dalam oleh indera manusia, artinya homili yang menjadi gambar lisan Kristus ialah menjadi sarana utama untuk membuka dunia transenden ilahi menuju teosis, sehingga kita menjadi Kristus-Kristus kecil. Penyatuan manusia dengan Allah adalah tujuan dari kehidupan manusia, sebab manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, di mana manusia menemukan keselamatan yang penuh di dalam Kristus. Allah mengutus anaknya ke dunia ialah supaya manusia dapat menyatu dengan Allah. Kita bisa melihat dalam Yohanes 17 ayat 21. Babrinskoy menyatakan, pelayanan kenabian dalam gereja bukanlah sekedar doktrin, namun menjadi saksi yang hidup bagi Kristus. Pelayanan kenabian yang setia daripada pendeta ialah dasar dari spiritualitas homili menurut bapak-bapak gereja, khususnya dalam menyampaikan Injil yang bertujuan membawa jemaat ke tempat pertobatan dan penyembuhan serta keselamatan. Homili yang ikonik ialah berfungsi untuk membawa jemaat serta melihat yang tak terlihat. Gaya bahasa yang dipakai dalam menyampaikan homili yang ikonik adalah secara artistik, yaitu menengahi kehadiran Allah dan untuk mengarahkan jemaat ke dunia spiritual transenden. Homili yang terbaik ialah homili yang membuat karya Allah menjadi hidup, terbenam dalam misteri serta membangkitkan respon religius.
Seperti homili Saint Ephraim dari Syria, kebenaran bukan hanya berada pada tingkat kognitif namun masuk ke dalam hati. Dengan demikian, kebenaran yang diterima atau didengar bukan hanya sebatas untuk mengisi otak, namun harus masuk ke dalam hati serta taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud untuk mengasihi Allah. Homili yang menjadi gambar lisan Kristus ialah homili menurut bapak-bapak gereja yang menggerakkan orang percaya untuk bersekutu dengan Allah. Hal inilah yang selalu diajarkan oleh para rasul kepada murid-muridnya dan kepada semua orang. Dalam setiap homili yang disampaikan oleh para pengkhotbah harus membuatnya begitu hati-hati, artistik dan imajinatif sehingga jemaat bukan melihat pengkhotbah seperti Kristus, namun melihat hal yang disampaikan oleh pengkhotbah, jemaat dapat melihat Yesus. Menyampaikan homili, pengkhotbah terlebih dahulu mengalami atau merasakan apa yang hendak disampaikan kepada jemaat. Spiritualitas homili menurut bapak-bapak gereja ialah pada intinya menyatukan nus dan hati dan bersekutu dengan Allah. Dalam spiritualitas homili, menurut pengajaran bapak-bapak gereja, nus dipahami sebagai energi jiwa dan hati ialah sebagai esensi jiwa. Dengan nus dan hati menyatu, disitulah Allah hadir sehingga mengalami penyembuhan spiritual. Dengan keduanya menyatu, maka memberi ruang bagi Allah untuk masuk sehingga dapat menemukan kerajaan Allah. Mengizinkan Allah untuk masuk artinya membiarkan Allah untuk tinggal dan berdiam di dalam hati. Dengan Allah tinggal di dalam hati seseorang, maka Yesus akan memberi penyembuhan, kelegaan kepada siapapun yang mau datang kepadanya. Kita bisa melihatnya dalam Matius 11 ayat 28. Dalam hal ini, homili menurut pengajaran bapak-bapak gereja berfungsi sebagai anagogis, yang artinya mengarahkan jiwa ke dalam visi Tuhan atau yang sering disebut sebagai teoria. Hal inilah yang menjadi tujuan akhir dari homili, yaitu bersekutu atau menyatu dengan Allah Tritunggal. Melalui homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja, Allah menyatakan dirinya sebagai transenden bagi setiap gambar yang dapat membuat sifatnya diketahui. Dengan Allah menyatakan diri yang dimediasi oleh homili, artinya gereja menawarkan penyembuhan dan penyembuhan mengembalikan manusia ke keadaan alami. Jadi, homili dalam pengajaran bapak-bapak gereja ialah membawa jemaat untuk berjumpa langsung dan mengalami Kristus itu sendiri. Di sini saya simpulkan, homili yang menuntun manusia untuk datang dan bersekutu dengan Allah ialah homili yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, di mana di dalamnya hanya berpusat kepada satu pribadi yang telah menyelamatkan manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Kesimpulannya, dalam pengajaran bapak-bapak gereja, menurut James Kenneth Hamrick, bahwa homili bukan pengetahuan secara akal yang dipikirkan oleh manusia, tetapi homili keterlibatan Kristus di dalamnya sehingga menghasilkan pengetahuan secara spiritualitas kerohanian. Melibatkan Kristus berarti tidak lepas dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Dengan demikian, seorang pengkhotbah harus memiliki kualitas pemikiran, kacamata yang benar dalam melihat firman Allah yang telah tertuju kepada pribadi Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh para rasul dan para bapak-bapak gereja yang dahulu, bahwa ketika seseorang melihat Alkitab tidak hanya sebatas pengetahuan yang bersifat moralitas saja, tetapi bersifat spiritualitas yang tertinggi yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada setiap para pengkhotbah. Dalam membuat homili, James menyatakan bahwa semua yang bersifat liturgi atau firman Allah tidak lepas dari tuntunan ajaran gerejawi atau sakramen-sakramen, sebab homili yang terlepas dari tuntunan gerejawi akan kehilangan kekuatannya sehingga tidak menuntun manusia untuk berjumpa atau bersekutu dengan Kristus. Dengan demikian, para pengkhotbah terus-menerus menghadirkan Kristus sebagai pola yang lebih utama daripada buah pengetahuan yang hanya sebatas pengetahuan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jadi, dasar dari segala hal yang disampaikan oleh para pengkhotbah adalah Kristusnya, bukan pengetahuannya atau knowledge.
Jadi, inti dari keseluruhan ini atau homili ini adalah bukan hanya berdasarkan pengetahuan manusia, tetapi dari Kristus kepada Kristus, dari gereja kepada gereja. Sama seperti yang diajarkan oleh James, bahwa sebuah homili harus berpusat kepada Kristus. Sebab homili yang tidak berpusat kepada Kristus sama artinya seorang pengkhotbah yang sedang mempromosikan dirinya sendiri dan bukan menyampaikan Kristus kepada jemaat. Pengkhotbah yang menyampaikan firman Allah yang disampaikan kepada jemaat harus benar-benar menyampaikan Kristus, sehingga jemaat dapat merasakan kasih karunia Kristus yang menuntun kepada keselamatan dalam Kristus. Jadi, kita, seorang pengkhotbah, tidak menyampaikan Kristus dalam sebuah homili, maka jemaat tidak dapat menemukan Kristus serta tidak menemukan keselamatan yang dari Allah. Jadi, dari pembahasan di atas mengajak kita atau mendorong kita dalam mempersiapkan khotbah atau menyampaikan homili, kita tidak hanya memakai pikiran kita atau pengetahuan kita sendiri, namun kita harus melihat teks-teks lain serta berinteraksi dengan bapak-bapak gereja. Demikian pembahasan jurnal saya mengenai homili sebagai gambar lisan Kristus yang hidup menurut James Kenneth Hemrick dan bapak-bapak gereja serta buku lainnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan dan belajar bersama-sama akan pengajaran spiritual ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.